itu medical check up lagi, bahkan sampai di Jepang itu medical check up lagi. Ada sudah lolos semuanya sampai Jepang medical check up ternyata unfit. Akhirnya pulang. Ya gitu teman-teman, horor banget ternyata. Terus saya baru sadar kenapa kok kita tesnya ada lari, push up, sit up, ternyata apa? Saya baru merasakan waktu di Jepang. Itu orang Jepang sana kalau jalan itu cowok apa teman-teman? Gitu kayak orang selak ke susu nyapo. Oke, kalau dirasa sudah cukup, itu kita turunkan. Jadi daripada lari-lari ya, dari lari-lari keliling kampung saya sudah, dan saya waktu itu juga unfit karena paru-paru juga ngeflek paru-paru. Tapi setelah diteter oleh lari, istilah paru-parunya tuh kembang kempis, mungkin mana ya, akhirnya si flek itu hilang teman-teman. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat pagi. Oke, di pagi ini saya berkesempatan untuk menggunakan treadmill ya. Saya nggak pernah pagi-pagi pakai treadmill, yang pakai rata-rata istri Salembrot. Tapi kali ini saya mau pakai teman-teman ya. Kita coba. Tapi sebelum itu kita mau pakai sepatu dulu supaya apa, nanti aku dimarahi Salembrot lah nggak pakai sepatu ya. Nah, teman-teman ya, ini bocor di sini. Jadi posisi teras ini yang bocor terkena genangan air itu di ini ya, di apa namanya ini, tiang yang ini, pilarnya ini itu rembes dari atas. Ada kebocoran, mungkin nanti kita tambal. Terus yang kedua sini, di titik ini. Jadi tepat di apa namanya, tepat di kan, begini. Tepat di topi yang atas itu ngerembesnya bukan karena tampu, bukan, tapi karena posisinya itu nggak miring masuk ke sini airnya ya. Jadi dia tuh ngumpul di pojokan, terus ketika sudah penuh dia meluber keluar ke atas kayak gini. Itu teman-teman ya. Jadi mungkin nanti akan saya semen di bagian luar spandeknya biar nanti air nggak bisa mengalir masuk ya. Tapi untuk tampunya enggak. Terus sebelah sana, kalau sana itu tampu, kalau sana enggak, sana aman juga, cukup aman. Kalau sana itu kan jaraknya terlalu dikit ternyata ya. Jadi kayak dari pagar keluarnya itu cuma dikit banget itu, cuma sekitar 10-15 cm mungkin ya. Yang lainnya kan sampai 40. Itu cuma dikit banget, jadi dia bisa tampu keluar dan juga dari ranting pohon dia ke sini. Sebenarnya situ mau kita tutup, cuma kok pemandangannya jadi jelek gitu. Oke, kita pakai sepatu dulu aja. Nah, ini nanti kita juga harus stretching, warming. Ngomongnya pemanasan ya, bingung. Pemanasan dulu biar nggak kecetit teman-teman. Susah, sesek mana? Masuk sikilku berubah bentuk. Karena nggak pakai kaos kaki, jadi angel melakukannya. Oke, kita pemanasan dulu ya supaya meregangkan otot-otot. Kayak ngelempet ini. Wah, saya kalau seperti ini jadi teringat ketika dulu sebelum berangkat ke Jepang ya. Sebelum berangkat ke Jepang itu setiap pagi saya ditemani teman saya. Itu setiap pagi kita jogging ya, keliling kampung, Gundul, Playon ya, jogging keliling kampung. Ya itu tadi setiap pagi. Oh mama, aku nyileh. Jadi jogging setiap pagi, dan banyak teman-teman saya yang waktu itu lagi santai-santai, cangkruk-cangkruk di pos kampling di apa. Jadi ngelihat saya lari-lari kayak apa ngopo ya, mungkin apa di melok angkatan opo dan sebagainya. Tapi ya
ternyata mereka sekarang baru tahu bahwasanya saya waktu itu ke Jepang gitu. Karena prosesnya ke Jepang itu cukup berat banget waktu itu ya. Saya beberapa kali gagal, sampai 5 kali teman-teman ya, 5 kali baru bisa lolos untuk rekrutmen ya. Masih rekrutmen, karena seleksinya itu masih banyak banget ya. Nanti rekrutmen lolos, itu ada seleksi evaluasi, jadi masih banyak banget ya. Mulai dari bahasa, fisik ya, tes lari. Oh, setiap hari tes lari teman-teman ya, hampir tiap hari pokoknya. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu saya bisa lolos rekrutmen aja udah sangat bersyukur banget, itu sampai ke 5 kali ya. Jadi 2 tahun saya menjalani proses rekrut yang gagal itu sampai 2 tahun saya teman-teman ya. Baru setelah itu lolos jangka waktu sekitar 7 bulan gitu, berangkat 7 bulan lah. Ya 8 bulan lah. Ya 10 bulan sampai berangkatnya itu sampai 10 bulan ya. Sampai berangkatnya. Gitu teman-teman. Ternyata mau pemanasan malah kudu ngising ya. Jadi saya pending dulu, nanti setelah selesai mengeluarkan zat metabolisme kita lanjut lagi. A few minutes later. Oke teman-teman ya, sudah selesai. Jadi kita harus membuang sisa-sisa metabolisme dulu sebelum olahraga. Jadi lanjut lagi tadi proses ke Jepang ini apa kok malah ke Jepang nih? Karena treadmill jogging itu menyiasati supaya nggak jogging keliling kampung ya, daripada kita isin ya. Dari kita lari di tempat. Ya. Kalau teringat masa itu ya, setiap pagi lari. Mungkin orang semacam santai-santai lah. Jadi banyak teman-teman yang mungkin santai sih lah, nyapa tuh pokoknya mumet kayak gitu. Karena apa? Saya itu 5 kali teman-teman gagal. Mulai dari gagal dokumen waktu itu ada yang kurang kayaknya. Ternyata nggak ada kesalahan. Akhirnya saya sudah terlanjur mengulang gitu. Alas mumet pokoknya. Fisik saya gagal lari. Terus dengan banyaknya yang mencibir, banyaknya yang menzolimi, banyaknya yang istilahnya, banyak orang yang mungkin semacam ngenyek, menghina, kok budal-budal, mending ning kene ae, mending melok aku rene, mending melok aku budal ning kene ya. Mungkin waktu itu opsinya ada Taiwan, mungkin ada Malaysia, ada dan sebagainya ya. Jadi waktu itu cukup berat teman-teman ya. Mungkin dikira podo kayak lainnya daftar terus ngenteni, enggak. Jadi bukan daftar terus nanti nunggu panggilan, enggak teman-teman ya. Ini prosesnya cukup panjang. Jadi aku sampai 5 kali loh. Bahkan 5 kali itu 3 kali di Jombang, 3 kali di Jombang, di Ponpes Jombang. Ada namanya koordinatornya itu Mas Alip ya. Iya ya Mas Alip ya. Terus waktu saya yang ketiga kali, jadi kan setahun sekali di Jombang. Jadi tahun pertama, 2 tahun kan akhirnya ketemu sampai 3 kali kan. Nah itu beliau kaget, loh Mas kok sampean neh? Wisin aku. Jadi saya ketemu Mas Alip 3 kali itu berarti 2 tahun. Maksudnya di tahun pertama, tahun kedua, terus di tahun ketiga awal. Jadi kan pas 2 tahun gitu teman-teman ya. Jadi saya rekrut pertama Jombang, gagal. Surabaya gagal. Jadi Jombang waktu itu gagal lari. Surabaya gagal di medical check up yang kedua ya. Jadi medical check up waktu itu 2 kali teman-teman, horor. Terus Jombang lagi gagal di medical check up lagi ya. Terus Kediri gagal di fisik lari. Iya. Terus baru di Jombang lagi itu saya lolos. Sangat bersyukur banget, nangis waktu ngerti ketika lolos. Karena sangat prosesnya panjang teman-teman ya. Jadi pertama kita kesemataan, dicek tubuhnya, ada tatonya enggak. Kalau ada tato tindih itu sudah otomatis gagal. Kalau ada bekas operasi harus jelas operasi apa. Kalau usus buntu itu harus ada keterangan dokternya. Jadi bekas operasi juga nggak boleh sebenarnya.
terus patah tulang terlalu jadi mengecek organ tubuh masih normal apa enggak gitu ya, untuk digerakkan semuanya masih normal. Setelah cek kesemaptaan, ada berat badan di bawah 50 gagal, tinggi badan di bawah 160 gagal ya, 160 apa 150 ya, di bawah 160 gagal. Terus kesemaptaan oke, itu tadi. Setelah itu lolos, kita masuk di tahap fisik ya. Matematika dulu, tes matematika. Soalnya gampang-gampang ya, mungkin banyak teman-teman yang tes ke luar negeri atau tes mungkin PNS atau tes apa itu udah mengerti. Soalnya gampang, tapi waktunya cepat teman-teman ya. Ada satu momen ketika rekrut itu soalnya cuma 1 angka perkalian, gampang banget lah ngono, cepet aku iso. Tapi di momen tertentu, di momen rekrut yang lain itu tesnya itu sampai 2 angka 3 angka perkalian, tapi alhamdulillah bisa lolos. Soal matematika bisa lah. Sombong. Nah yang ketiga itu tes fisik. Tes fisik itu lari. Makanya kenapa kok saya harus tiap hari lari fisik ya, mungkin menjadi bahan omongan orang, terlalu ngoyo, tapi itu teman-teman, untuk tes lari di stadion itu putaran 7,5 sekitar 3 km, waktunya cuma 15 menit. Kalau kurang dari 15 menit langsung gagal teman-teman, harus mengulang rekrut berikutnya. Misal lolos, nanti ada tes lagi yaitu push up itu sampai 35 kali, dan posisi harus benar ya, jangan ngomong nggak boleh ya, jadi posisi harus benar sampai 35 kali. Kurang dari itu gagal, kurang dari itu misal 30 atau 25 itu remedi, disuruh ulang lagi nggak masalah, tapi kalau lari nggak bisa ngulang. Terus setelah push up lolos, baru sit up 25 kali ya, sit up. Kurang dari itu juga gagal. Setelah itu kita ada tes bahasa dan wawancara. Yang paling susah itu wawancara ya kan. Kita tahu mereka kalau wawancara itu dilihat dari sikap, dari attitude ya. Dari misal orang kok gelagatnya itu tukang ngapusi ketok teman-teman ya. Anda jangan main-main ya. Misal gayanya yoyo tapi Anda sebenarnya tukang ngapusi. Dari lirik-lirik matanya udah kelihatan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, setelah itu lolos, jangan senang dulu, ada tes medical check up pertama itu bayar sendiri, kedua juga bayar sendiri, kedua general, jadi semuanya mulai telinga, mata, dan juga ini yang sering itu tes huruf tokek ya, buta warna. Jadi kemarin banyak ada teman-teman ex Taiwan yang sudah pasti lolos, tak pikir ya, ternyata gagal karena katanya nggak ada tes buta warna, tes huruf tokek ya. Jadi gagal di situ teman-teman. Wah, longso banget koncoku dewe ya. Jadi kita sudah mau bersama-sama, ternyata dia gagalnya di situ. Akhirnya nggak bisa lagi. Setelah lolos itu kita masuk di pelatihan. Nah, di pelatihan itu kita juga banyak banget tes ya, evaluasi dalam 2 bulan itu ada 3 kali kalau nggak salah. Evaluasi bahasa, terus dan fisik ya. Kalau medical check up nanti di akhir. Jadi teman-teman harus benar-benar menjaga kondisi, harus benar-benar fit. Kalau untuk bahasa okelah kita bisa pelajari, tapi kalau untuk kondisi badan, kondisi kesehatan itu kita harus benar-benar gimana ya? Jaga benar-benar gitu loh teman-teman ya. Jadi ada beberapa teman-teman saya yang sudah waktu pelatihan ternyata di tengah-tengah gagal, akhirnya pulang. Nah, setelah lolos di pelatihan daerah 2 bulan itu kita lanjut ke pelatihan pusat yang pernah saya ceritakan di Seves Bekasi waktu itu ya. Di pusat itu lebih horor lagi ya, masalah-masalah itu lebih besar. Kayak gitu. Akhirnya ya intinya kita harus benar-benar panjang jalurnya. Setelah itu medical check up lagi, bahkan sampai di Jepang itu medical check up lagi. Sudah lolos semuanya sampai Jepang medical check up, ternyata unfit. Akhirnya pulang. Ya gitu teman-teman. Horor banget ternyata. Terus saya baru sadar kenapa kok kita tesnya ada lari, push up, sit up, ternyata apa? Saya baru merasakan waktu di Jepang. Itu orang Jepang sana kalau jalan itu cowok apa teman-teman? Gitu kayak orang selak ke susu nyapo.
oh gini ya. Jadi kayak, oh ternyata pelatihan fisik selama ini untuk ini gitu mungkin ya. Bener kaget, lihat teman-teman nggak ada pelatihan. Misal, seneng kene biasa ya. Biasa kerja di sini yang dengan gaya orang Indonesia bekerja seperti itu. Saya moro-moro langsung dipindah nih Jepang jegrek. Kaget ya. Kaget pasti. Itu makanya kalau di pelatihan itu kita juga sangat menghargai waktu. 10 menit itu sangat penting juga teman-teman ya. Jadi nggak enak kok ceritanya layeh apa itu nggak ada. Istilahnya kerja ya kerja. Ada waktu misal dikasih istirahat 10 menit, oh senengnya minta ampun. Jadi luar biasa lah pokoknya. Nah kita harus benar-benar melakukan pemanasan ini supaya tidak kecedet, tidak keselip. Oke, kalau dirasa sudah cukup, itu kita turunkan. Jadi daripada lari-lari ya, dari lari-lari keliling kampung saya sudah istilahnya trauma. Tapi waktu itu ya karena keinginan saya berangkat ke Jepang yang sangat tinggi ya, bodo amat ya. Oke, kita salurkan kabelnya dulu. Oke, pertama-tama kita gini. Kira-kira kita ISO-nya terlalu cerah ini ya. Oke, pertama kaki di atas. Kaki di atas. Ini ukurannya kecilikan ya kayak kanggaku ya. Oke, jalan. Kalau dulu waktu jogging itu kita sampai Serono, Pekulo 3 kilo teman-teman ya. Ya mondok-mandek, tapi sesekali kita tes, jangan sampai berhenti gitu kan. Karena benar-benar pengennya lolos ke Jepang. Dan saya waktu itu juga unfit karena paru-paru juga ngeflek paru-paru. Tapi setelah diteter oleh lari, istilah paru-parunya tuh kembang kempis mungkin mana ya, akhirnya si flek itu hilang teman-teman. Alhamdulillah dengan adanya yaitu tadi. Tapi setelah di Jepang itu udah jarang banget dan nggak pernah mungkin lari ya fisik. Bahkan apalagi kalau sudah pulang ke rumah gini, lah kalau Melayu malas banget lah. Kalau dulu kan mau ke Jepang ada tujuan motivasi fisik tiap hari. Tapi kalau udah kayak gini kan males banget. Akhirnya apa? Sekarang lari dikit aja udah capek banget teman-teman ya, ngongtro kan. Jadi sebenarnya ya harus ini kita mulai awal lagi untuk olahraga. Kalau ini bukan cuma untuk istilahnya diet, salibro diet, enggak teman-teman ya, karena ini juga untuk melatih jantung dan paru-paru gitu ya. Soalnya dulu sampai benar-benar harus fit ya, ketika medical check up itu saya tiap hari lari dari kenyataan. kita tambahkan, sebenarnya nggak harus lari, jogging kecil-kecil bisa, atau jalan cepat juga teman-teman ya, boleh. Yang penting bisa mengatur napas. Jadi jangan dianggap bahwasanya menggunakan ini pasti diet gitu ya, enggak. Ini bisa sebagai melatih paru-paru dan jantung.
Untuk harganya teman-teman ini 4,5 sudah termasuk ongkir. Untuk harganya rata-rata 38, 3.800.000, 3.900.000 ya, sudah komplit paketnya. Bisa nanti cek di deskripsi. Ini 3 kok seeding ya, harus kita percepat lagi ini. Ini mengatur pernapasan dulu ya. Bikin 6 nih, buan lagi. Se. Selesai. Jangan diajak omong teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau habis lari yang cukup kencang, itu jangan langsung mandek dan juga jangan langsung minum ya, karena ini masih berpacu kenceng banget. Jadi kita harus jalan untuk ngimbangi pacuan yang kenceng tadi supaya turun. Juga kalau mau minum kita harus turunkan dulu kinerja jantungnya. Apa kok kinerja? Pacuannya. Oke. Cocok ini, kayaknya kita harus melakukan ini tiap hari teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah support channel kami. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.